kelas kita harus menyepakati dulu ya kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Anak-anak ibu semua, untuk poin pertama kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama, kita masuk kelas tepat waktu. Anak ibu tidak ada masuk kelas setelah kita memulai pelajaran. Misalnya kita masuk jam 8 kurang 15. Anak-anak ibu semuanya masuknya tetap jam 8 kurang 15. Itu poin pertama kesepakatan ke kelas. Masuk sekolah tepat waktu. Kemudian untuk poin kedua, tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Di dalam kelas tidak boleh menggunakan sepatu. Supaya apa? Supaya kelas kita selalu bersih. Dengan kita tidak memakai sepatu, kelas kita selalu bersih. Tidak ada debu yang dibawa oleh sepatu yang kita bawa pakai di dalam kelas. Untuk yang ketiga, kesepakatan kelas kita, tidak boleh makan dan minum pada saat jam pelajaran. Tidak boleh makan dan minum. Anak-anak ibu semuanya, misalnya mau makan dan minum, nanti tunggu waktu istirahat. Di dalam kelas sudah kita sepakati, tidak boleh ada makan dan minum. Kemudian, tidak boleh membawa senjata tajam. Contohnya apa? Pisau. Tidak ada yang boleh dibawa ke kelas, gunting dan sebagainya. Jenis senjata tajam tidak boleh dibawa ke dalam kelas. Ya. Kemudian, yang poin selanjutnya kesepakatan kelas kita, berbicara dengan sopan santun. Berbicara dengan sopan santun. Misalnya, berbicara dengan ibu, berbicara dengan teman-teman, dan dengan siapapun ya yang ada di lingkungan sekolah kita. Harus kita berbicara dengan sopan santun. Satu lagi, tidak bermain di dalam kelas ketika istirahat. Anak-anak ibu semua, saat istirahat kita berada di luar kelas. Waktu masuk kembali baru kita masuk kembali ke dalam kelas. Tidak ada yang boleh main di kelas selama jam istirahat. Kemudian kita sebelum ibu masuk kepada pembelajaran kita hari ini, anak-anak ibu ada yang tahu pelajaran minggu lalu kita? Coba Rifa. Ya, beri tepuk tangan untuk Rifa. Masih ingat ya? Pembelajaran kita yang sudah lalu yaitu tentang Asmaul Husna. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kenapa kita mengenal Allah
Pengertian zakat. Secara bahasa zakat memiliki arti tumbuh, berkembang, suci, berkah. Secara istilah zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Macam-macam zakat. Pertama yaitu zakat fitrah. Biasa disebut zakat jiwa. Fitrah artinya bersih atau suci. Secara istilah zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi mereka yang kelebihan harta untuk makan sehari semalam keluarganya. Kedua yaitu zakat mal. Biasa disebut zakat harta. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Seperti hasil perdagangan, pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, emas. Beberapa golongan atau kelompok yang berhak menerima zakat yaitu 1. Fakir, yaitu orang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya, tidak memiliki pekerjaan. 2. Miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Amil, yaitu pemerintah atau badan atau panitia pengelola dalam pembagian zakat. 4. Mualaf, yaitu orang yang baru saja masuk Islam atau belum kuat keimanannya. 5. Rikob, yaitu budak atau hamba sahaya yang dimerdekakan. 6. Gorim, yaitu orang yang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu membayar. 7. Sabilillah, yaitu orang yang sedang berjuang untuk syiar di jalan Islam. 8. Ibu sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan untuk kebaikan dan kekurangan bekal atau biaya. Ketentuan zakat fitrah. 1. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok yaitu beras seperti di daerah kita. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,5 kg setiap orang. 2. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu wajib dikeluarkan pembayaran zakat fitrah adalah saat matahari terbenam akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga salat Idul Fitri. Juga boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Ayo kita perhatikan contoh zakat fitrah dari keluarga Upin dan Ipin berikut. Dalam keluarga Upin dan Ipin terdapat 4 orang yaitu Opa, Kak Ros, Upin dan Ipin. Setelah selesai menunaikan puasa Ramadan selama 30 hari malam ini, keluarga Upin dan Ipin akan melaksanakan zakat fitrah dengan beras. Berapa kilogram jumlah beras yang harus dikeluarkan oleh keluarga Upin dan Ipin? Dalam keluarga Upin dan Ipin terdapat 4 orang yaitu Opa, Kak Ros, Upin dan Ipin. Cara penghitungan zakat fitrahnya adalah 4 orang dikali 2,5 kg sama dengan 10 kg. Jadi, banyaknya beras yang harus dibayarkan oleh keluarga Upin dan Ipin adalah 10 kg. Zakat yang telah terkumpul akan dibagikan oleh amil atau panitia zakat kepada 8 golongan penerima yang tadi telah dijelaskan dan khususnya pada fakir dan miskin yang ada di sekitar keluarga Upin dan Ipin. Tentunya dengan kita berzakat akan memberikan manfaat seperti 1. Menjadikan kita orang yang senang berbagi dan memberi. 2. Menjadikan kita sebagai orang yang dermawan. 3. Membersihkan harta dan jiwa kita. 4. Mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Berbagi dan membantu orang yang kekurangan atau membutuhkan di sekitar kita. 6. Disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga manusia yang lain. Demikianlah paparan tentang zakat. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, anak-anakku sudah menyaksikan? Sudah? Sudah.
fakir. Fakir or ada